Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dengan NIM 2120203042, mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan perubahan sosial. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat, dari keadaan tertentu ke keadaan yang lainnya. Perubahan sosial adalah gejala yang ada pada kehidupan bermasyarakat yang dapat diketahui melalui perbandingan massa antara masyarakat yang terdahulu dengan masyarakat zaman sekarang. Perubahan yang terjadi akan menimbulkan ketidaksesuaian struktur dan fungsi dari unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, konsep perubahan sosial. Konsep perubahan sosial dapat ditelusuri dan dipelajari lebih dalam, yaitu konsep perubahan sosial. Satu, internalisasi. Proses di mana seorang individu belajar untuk menanamkan segala perasaan, hasrat, dan emosi yang dibutuhkan selama hidupnya. Yang kedua, sosialisasi, yaitu proses yang dilalui oleh seseorang individu dari masa kanak-kanak hingga masa tua, yang bertujuan untuk mempelajari pola-pola tindakan dan interaksi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, enkulturasi, yaitu proses seorang individu dalam beradaptasi terhadap aturan, norma, dan adat istiadat yang ada di kehidupannya. Yang keempat, difusia atau penyebaran, yaitu suatu proses yang menyebabkan unsur-unsur kebudayaan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Yang kelima, akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan unsur kepribadian budaya yang sebelumnya. Yang keenam, asimilasi, yaitu proses perpaduan dua kebudayaan yang lebih membaur dibandingkan akulturasi. Yang ketiga, teori perubahan sosial. Perubahan terjadi karena adanya modifikasi dari beberapa pola kehidupan. Ada berbagai kondisi yang menyebabkan terjadinya modifikasi tersebut. Kondisi tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa teori perubahan sosial berikut. Satu, teori evolusi, yaitu teori ini dapat didasarkan berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Yang kedua, teori konflik. Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang bertindak secara materi, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Yang ketiga, teori fungsional. Konsep yang berkembang dari teori ini adalah kultural atau kesenjangan budaya. Konsep ini mendukung teori fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, teori siklus. Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun, karena dalam setiap masyarakat terdapat pertukaran atau perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Yang keempat, faktor-faktor perubahan sosial. Pada umumnya, setiap perubahan tidak terjadi dengan sendirinya. Ada faktor yang menyebabkan sesuatu tersebut berubah. Demikian juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu satu, faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, dan dua, faktor dari luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan. Faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri ada tiga faktor, yaitu satu, bertambah atau berkurangnya penduduk. Dua, adanya penemuan baru. Tiga, pertentangan dalam masyarakat.
Faktor dari luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah 1. Westernisasi, 2. Lingkungan fisik. Faktor penghambat perubahan sosial. Di antara faktor-faktor pendukung yang telah ada, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat terjadinya perubahan sosial, seperti A. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, B. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, C. Sikap masyarakat yang tertutup dan tradisional, D. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, E. Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing atau sikap yang tertutup, F. Terjadinya berpegang teguh pada kebiasaan awam dan adat. G. Menilai bahwa hidup ini pada hakikatnya tidak mungkin dapat diperbaiki. H. Adanya kepentingan lain yang tertanam dengan kuat. Yang terakhir yaitu pendidikan dan pembaharuan masyarakat. Pendidikan sebagai suatu proses sosial yang terdapat berbagai jenis masyarakat. Suatu kriteria untuk mengkritis dan membangun pendidikan berimplikasi terhadap masyarakat yang ideal. Proses pendidikan yang mampu menghasilkan suatu generasi muda yang baik dapat membawa suatu perubahan sosial yang positif bagi suatu bangsa. Pendidikan pada masyarakat sederhana yang belum mengenal tulisan dapat dikembangkan pendidikan secara informal yang berfungsi untuk memberikan bekal keterampilan, pelatihan, dan kursus yang akan berdampak ke dalam kehidupan nyata mereka. Masyarakat dengan berbekal keterampilan mereka dapat melakukan perubahan sosial pada diri mereka sendiri, diseimbangi dengan pendidikan lanjutan informal atau kursus yang memperkenalkan pola tingkah laku yang sesuai dengan nilai norma masyarakat setempat. Baiklah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Adi Kusuma Putra dengan NIM 2120203046 dari kelas MPIB. Yang terhormat Ibu Belva Selvia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan dan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah situasi yang di dalamnya terjadi ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial adalah perubahan fungsi, kebudayaan, dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu dan keadaan lain. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan ialah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Jadi, kesimpulan pendidikan dan perubahan sosial yaitu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Pendidikan sebagai lembaga yang dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial dan sekaligus menentukan arah perubahan sosial yang disebut dengan pembangun masyarakat. Sedangkan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat dirancang sesuai dengan arah perubahan. Tetapi perubahan juga terjadi setiap saat tanpa dirancang karena pengaruh budaya dari luar. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.